Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Muammar dari PGSD 2E yang akan mempresentasikan evaluasi pembelajaran. Pengertian teknik penilaian. Teknik penilaian adalah metode yang digunakan untuk mengukur pencapaian tujuan pembelajaran. Beberapa teknik penilaian melibatkan tes tulis, proyek, presentasi atau observasi. Dan selanjutnya adalah pengertian tes. Istilah tes berasal dari kata Perancis kuno testum yang mengacu pada pelat digunakan untuk memisahkan logam berharga. Artinya dengan menggunakan peralatan berbentuk pelat, seseorang dapat mengekstraksi jenis logam mulia yang sangat berharga. Dan selanjutnya adalah macam-macam tes. Yang pertama adalah teknik penilaian tes urine essay, dan tes objektif. Yang kedua adalah teknik penilaian non-tes, penilaian untuk kerja, penilaian sikap, penilaian produk, penilaian portofolio, penilaian diri, pemberian tugas. Jenis-jenis tes. Pertama adalah tes seleksi. Tes ini dilaksanakan dalam rangka penerimaan siswa baru, di mana hasil tes digunakan untuk memilih peserta didik. Yang kedua adalah tes awal. Tes awal yang sering dikenal dengan pretest. Tes jenis dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui sejauh manakah materi atau bahan pengajaran yang akan diajarkan telah dapat dikuasai oleh peserta didik. Nanti adalah tes akhir. Tes akhir sering dikenal dengan istilah post-test. Tes akhir ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui apakah semua materi pelajaran sudah dikuasai dengan sebaik-baiknya oleh para peserta didik. Yang keempat, tes diagnostik. Tes ini dilaksanakan untuk dalam suatu mata pelajaran tertentu. 5 adalah tes formatif. Tes formatif adalah tes hasil belajar yang bertujuan untuk mengetahui sejauh manakah peserta didik telah memahami dan menguasai materi ajar. Untuk yang keenam, tes sumatif. Tes sumatif adalah tes hasil belajar yang dilaksanakan setelah sekumpulan satuan program pembelajaran selesai diberikan. Yang ketujuh adalah jenis tes individu dan kelompok. Tes individual yakni tes di mana pelaksanaan kegiatan tes guru yang menghadapi seorang peserta didik, sedangkan tes kelompok yakni tes di mana guru menghadapi sejumlah peserta didik. Ke-8 adalah jenis tes menurut jawaban. Tes verbal yakni menghendaki jawaban yang tertuang dalam bentuk ungkapan kata-kata atau kalimat baik secara lisan ataupun secara tertulis. Kedua adalah tes yang menghendaki jawaban peserta didik bukan berupa ungkapan atau kalimat, melainkan berupa tindakan atau tingkah laku. Tes ini dimaksud untuk mengukur tujuan-tujuan diberikan dengan aspek psikomotor. Tujuan evaluasi memberikan tentang kemajuan siswa dalam upaya mencapai tujuan belajar melalui sebagai kegiatan belajar. Kedua, memberikan informasi yang dapat digunakan untuk membina kegiatan-kegiatan belajar siswa lebih lanjut, baik keseluruhan kelas maupun masing-masing individu. Untuk yang ketiga, memberikan informasi yang dapat digunakan untuk mengetahui kemampuan siswa. Untuk yang keempat, memberikan informasinya yang data digunakan sebagai dasar untuk mendorong motivasi belajar siswa dengan cara mengenal kemajuan sendiri dan merangsangnya untuk melakukan upaya perbaikan. Untuk yang kelima, memberikan informasi tentang semua aspek tingkah laku siswa sehingga guru dapat membantu perkembangan menjadi warga masyarakat dan pribadi yang berkualitas. Karena memberikan informasi yang tepat untuk membimbing siswa memilih sekolah atau jabatan sesuai dengan kecakapan, minat, dan bakatnya. Selanjutnya adalah fungsi hasil evaluasi pembelajaran. Yang pertama adalah secara psikologis, peserta didik selalu butuh untuk mengetahui sejauh mana kegiatan yang telah dilakukan sesuai dengan tujuan yang telah dicapai. Dua, secara sosiologi, evaluasi berfungsi mengetahui apakah peserta didik sudah cukup mampu untuk terjun ke masyarakat. Yang ketiga adalah secara didaktis metodis, evaluasi berfungsi untuk membantu guru dalam menempatkan peserta didik pada kelompok tertentu sesuai dengan kemampuan dan kecakapan masing-masing serta membantu guru dalam usaha memperbaiki proses pembelajaran. Dan selanjutnya analisis butir soal. Analisis butir soal adalah proses evaluasi yang dilakukan terhadap setiap soal dalam suatu tes untuk mengetahui
kualitas dan efektivitas soal tersebut. Dalam mengukur kemampuan siswa, tujuan dari analisis butir soal adalah untuk meningkatkan kualitas tes melalui revisi, penghapusan soal yang tidak efektif, dan serta mengetahui informasi diagnostik tentang siswa seperti apakah mereka telah memahami materi yang diajarkan atau belum. Jenis-jenis analisis butir soal: analisis kualitatif. Validitas merupakan framework dalam penilaian. Definisi validitas mengacu pada kesesuaian, ketetapan, kebermanfaatan, dan kegunaan dari kesimpulan spesifik yang dibuat oleh peneliti berdasarkan data yang dikumpulkan. Analisis kuantitatif: aspek materi, aspek konstruksi, bahasa atau budaya. Tingkat kesukaran menurut dari Kunto 2006 dari penentuan kelayakan soal memperhatikan tujuan penggunaan soal. Jika soal tes digunakan untuk memperoleh pencapaian hasil belajar siswa, maka soal tes cenderung menggunakan soal yang tidak terlalu mudah dan tidak terlalu sulit. Dan selanjutnya daya pembeda. Kemampuan suatu soal untuk membedakan antara siswa yang berkemampuan tinggi dengan siswa yang berkemampuan rendah. Ari Kunto 2006-2018. Dan selanjutnya ada validitas. Menurut Frankel Wallen, definisi validitas mengacu pada kesesuaian, ketetapan, kebermaknaan, dan kegunaan dari kesimpulan spesifik yang dibuat oleh peneliti berdasarkan data yang dikumpulkan. Validitas terbagi menjadi beberapa jenis, diantaranya yang pertama validitas isi, yang kedua adalah validitas konstruksi, yang ketiga adalah validitas kesamaan. Dan selanjutnya rehabilitas. Rehabilitas dalam bahasa Indonesia diambil dari kata reliability dalam bahasa Inggris yang artinya dapat dipercaya menurut Nandi 1970, dan bahwa reliabilitas adalah kestabilan skor yang diperoleh seorang selama ketika diuji ulang dengan yang sama dengan situasi yang berbeda dengan dari satu pengukuran ke pengukuran lainnya. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.